Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Misbahul Munir, mahasiswa pendidikan bahasa Arab semester 4 kelas C. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai permainan bahasa dalam mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab yang diampu oleh dosen Bapak Hasan Syaifullah Magister Agama. Langsung saja mari kita bahas materinya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari permainan bahasa. Menurut para ahli nih teman-teman, yang pertama menurut Jill Hartfield yang dikutip oleh Hasan Syaifullah mengatakan bahwa permainan bahasa dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah language games, yang merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang mempunyai aturan, tujuan, dan mengandung unsur-unsur hiburan yang menyenangkan tentunya. Kemudian yang kedua, menurut Sueparno yang dikutip oleh Mahmudah dan Abdul Wahab Roshidi, permainan bahasa mempunyai tujuan ganda, yaitu mendapatkan kegembiraan dan juga untuk melatih keterampilan bahasa tertentu seperti kemampuan menyimak, mendengarkan, membaca, menulis, maupun menambah penguasaan kosakata, yaitu untuk mengembangkan 4 keterampilan berbahasa. Nah, dapat disimpulkan dari dua pendapat tadi bahwa permainan bahasa memiliki unsur kesenangan dan melatih keterampilan berbahasa. Selain itu juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, kita membahas mengenai urgensi dari permainan bahasa. Permainan adalah hal yang sangat urgent dalam kehidupan manusia. Permainan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh keterampilan tertentu dengan cara yang menyenangkan. Dari urgensi dari permainan bahasa asing dalam kegiatan pembelajaran adalah membawa kegiatan pembelajaran ke dalam suasana yang menyenangkan. Sebab umumnya kalau orang sudah merasa senang belajar, maka untuk kemudian materi selanjutnya di minggu yang akan datang dapat mereka kuasai. Untuk menguasai suatu hal, apalagi dengan pelajaran, perlu senang dulu, bukan? Begitupun untuk menguasai bahasa, maupun bahasa Arab ataupun bahasa asing lainnya, kita harus senang dulu. Selanjutnya kita mengenal karakteristik dari permainan bahasa. Karakteristik permainan adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, fun, serta serius tapi santai yang biasa disingkat dengan kata sersan. Kemudian materi selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria permainan bahasa yang baik nih teman-teman. Sebagaimana diketahui bahwa efektivitas penggunaan permainan bahasa tidak tercapai manakala tidak dirancang dengan baik. Oleh karena itu, agar permainan bahasa tidak sekedar menjadi permainan, kita membutuhkan kriteria permainan bahasa yang baik. Di antaranya yang pertama, harus sesuai dengan tingkatan peserta didik. Kemudian, cocok untuk segala level pembelajaran. Selanjutnya, melibatkan banyak peserta, meningkatkan keterampilan bahasa yang beragam, relevan dengan topik pembelajaran, mudah diaplikasikan, dan membangkitkan jiwa kompetitif sekaligus hiburan. Materi selanjutnya mengenai macam-macam permainan bahasa. Tentunya kita akan mengambil dari 4 keterampilan berbahasa, yaitu kalau di bahasa Arab ya, maharoh kalam, maharoh istima, maharoh kitabah, dan maharoh qiraah. Yang pertama kita akan membahas mengenai permainan bahasa untuk keterampilan menyimak atau maharoh istima. Tujuan permainan ini adalah pengembangan keterampilan menyimak anak atau siapapun itu yang belajar tentunya. Beberapa bentuknya antara lain dengan permainannya, dengar ucap, dengar tiru, dengar gaya, pesan berantai, dan dengar ceritakan. Itu merupakan beberapa permainan untuk keterampilan menyimak. Kemudian yang kedua, untuk permainan bahasa untuk keterampilan berbicara atau maharoh kalam. Tujuan permainan ini adalah pengembangan keterampilan berbicara anak untuk mengucapkan kata dan menyusun kalimat secara lebih tepat. Contoh permainannya yaitu aku minta, aku tanya, cerita berpasangan, tebak aku, main peran atau sosiodrama. Yang ketiga, permainan bahasa untuk keterampilan membaca atau maharoh qiraah. Tujuan permainan ini adalah pengembangan keterampilan membaca, ya, maharoh qiraah. Contoh permainannya nih, tebak huruf, pancing huruf, aku tahu. Itu merupakan beberapa contoh permainan dari keterampilan membaca. Kemudian yang keempat yaitu maharoh kitabah.
permainan bahasa untuk keterampilan menulis tentunya. Tujuan permainan ini adalah pengembangan keterampilan menulis nih teman-teman. Ya, kitabah, menulis tentunya. Tetapi sangat terbatas. Misalnya contoh permainannya tebak huruf, tebak cetak. Nah, itu merupakan suatu permainan dari keterampilan menulis. Di dalam sebuah permainan, apalagi ini permainan bahasa, tentunya butuh seorang pendidik dan peserta didik. Nah, terkait ketentuan dengan pemain, permainan dapat berjalan dengan baik jika para pemain, dalam hal ini peserta didik atau siswa, mempunyai sportivitas dalam belajar yang tinggi. Selain itu, keseriusan, kekuatan, dan keterlibatan aktif dalam pembelajaran pemain atau siswa ini juga sangat dibutuhkan agar permainan dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.